A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Al-ayah. Sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita terus istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama luruskan niat. Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya tiap-tiap amal kita itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang kita niatkan akan kita peroleh juga hasil daripadanya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sesiapa di antara kita yang niatnya betul karena Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya, dapat cintanya Allah, dapat rahmatnya Allah, berkahnya Allah, dan tentu saja Rasulullah SAW akan jadi pemberi syafaat untuk dirinya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya, tapi siapa yang niatnya karena dunia, awi mara'atin yankihuha, atau karena perempuan yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia cuma dapat sekedar itu aja, dia nggak dapat yang lebih daripada itu. Makanya sahabat yang dirahmati Allah, pentingnya jaga niat, pentingnya luruskan niat. Insya Allah niat yang lurus terus mengawal kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat silakan dibuka ya Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang tadi kita baca. Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang tadi kita baca. Nanti kita mau bahas ayat itu insya Allah kalau Allah izinkan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan Allah perintahkan kepada seluruh manusia agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah berfirman, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Yang mana ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan ibunya telah melahirkannya dengan susah payah juga. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Yang mana masa mengandung sampai menyapih selama 30 bulan. Hatta sampai idza balagu asyuddahu wa balagu 40 sanah. Ini yang kemarin saya bahas tentang 40 sanah, umur 40. Sampai apabila anak itu tumbuh dengan dewasanya dan umurnya hatta balagu ma'ahu hatta idza balagu asyuddah, sampai anak ini berusia beranjak dewasa, wa balagu 40 sanah, sampai umur
tahun. Kenapa dalam Al-Quran Allah spesifik menyebut arba'ina sanah, umur 40 tahun? Ternyata di antara untayan-untayan para ulama, arba'ina sanah atau 40 tahun itu masa-masa urgen bagi seorang hamba yang Allah izinkan kalau usianya sampai. Ini nggak menjadi patokan dalam tanda petik, maksudnya berarti pasti umur kita nyampe 40, enggak. Tapi kalau nyampe, ini jadi perhatian banget buat kita. Siapapun berhak untuk bersiap-siap, bukan berhak lagi, tapi siapapun harus bersiap-siap berjumpa dengan Allah, bawa bekal terbaik, bawa persiapan terbaik. Tapi kali ini kajian di subuh ini akan spesifik membahas tentang arba'ina sanah, rahasia umur 40 tahun, berdasarkan beberapa pendapat para ulama terkait soalan ayat ini. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Umur 40 tahun adalah umur di mana manusia telah mencapai puncak kedewasaannya. Jadi umur 40 tahun adalah umur 40 di mana manusia sampai kepada puncak kedewasaannya. Jadi kalau misalkan manusia itu ibarat dari kecil dia lemah, bayi, balita, umur 5 tahun, nanti pelan-pelan umur 11, 12, 15 semakin menguat, umur 20 kuat sampai umur 33 beranjak. Kalau ibarat sebuah grafik, nanti umur 33 itu semakin menanjak. Puncak karirnya nanti di 40, setelah 40 nanti grafiknya menurun. Jadi puncak rata-rata manusia, dia mendapatkan finansial, dia mendapatkan popularitas, dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan banyak hal, itu di umur 40 tahun. Kekuasaan, kekayaan, penghormatan, nama baik, itu umur 40 tahun. Walaupun ada yang mendapatinya sebelum umur 40 banyak. Apalagi zaman sekarang, banyak orang kaya yang masih muda. Bukan cuma banyak orang kaya yang masih muda, banyak juga orang yang mendapat popularitas masih muda. Banyak juga hal-hal yang didapatkan sebelum 40. Tapi kata para ulama ahli hikmah juga mengatakan di sini diantaranya puncak kedewasaan seseorang itu di umur 40 tahun. Seperti yang Allah juga spesifikasikan dalam ayat ini, arba'ina sanah. Lalu mereka berdoa pada saat umur 40. Lalu kemudian mereka berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lalu kemudian mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah berikan aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri ni'mataka allati an'amta alayya, mensyukuri nikmat yang engkau limpahkan padaku ya Allah, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku ya Allah, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku selalu bisa beramal salih tardah, yang engkau ridhoi. Lalu selanjutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki diriku, perbaiki keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaik, aku bertobat padamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Kita bahas konten doa yang pada saat usia 40 tahun harusnya orang sudah berdoa ini, atau bahkan dari sebelum-sebelumnya pun boleh berdoa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah beri aku petunjuk agar aku bisa selalu mensyukuri semua nikmat yang engkau karuniai kepadaku. Poin pertama, sebisa mungkin sebelum mencapai umur 40 sering-sering mengucap ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah karuniai aku bersyukur. Ya Allah karuniai hamba bisa bersyukur atas segala nikmat yang engkau karuniakan dalam hidupku. Allah mengkaruniai kita kan banyak. Ada yang dikaruniai susah,
senang, sedih, bahagia, kaya, cukup, cita-citanya tercapai ataupun gagal, lalu dia bangkit lagi. Itu kan semuanya Allah kasih. Tapi yang dipinta oleh orang yang mudah-mudahan sebelum sampai umur 40 tahun, dia selalu minta auzi'ni an ashkura. Ya Allah karuniai aku, irhamkallah. Ya Allah karuniai aku an ashkura, supaya aku bisa bersyukur. Jadi latih rasa syukur itu dari usia yang semuda mungkin. Apapun yang terjadi, latih rasa syukur di hati dari usia semuda mungkin. Gak usah nunggu tua buat bersyukur. Gak usah nunggu berpunya untuk bersyukur. Gak usah nunggu nanti baru setelah akan menjabati kedudukan A, B, ataupun C untuk bersyukur. Gak perlu. Bersyukur aja. Karena memang Allah yang perintahkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya untuk kita. Wala in kafartum, tapi kalau kita ingkar, gak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabnya Allah itu sangat pedih sepedih-pedihnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka poin pertama itu tentang auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Mensyukuri nikmat apapun yang terjadi yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Itu penting dan itu harus. Bersyukur akan suatu nikmat itu membangun pola sampai nanti pada saat usianya menginjak arba'ina sanah, Al-Ahqaf ayat 15, umur 40 tahun, insya Allah rasa syukurnya yang dari sebelum umur 40 tahun sudah dibangun di pola, umur 40 tahun tinggal lanjut jalan. Ibarat kita naikin gigi 1, lanjut ke gigi 2, lanjut ke gigi 3, lanjut ke gigi 4. Jalanan tinggal lurus nih. Imshi mustaqiman, ya udah, tinggal gas aja. Karena gigi 1, gigi 2, gigi 3-nya udah di episode-episode sebelumnya. Dari masa mudanya begitu. Jadi beliau selalu bersyukur dari masa mudanya. Apapun yang terjadi ya, dalam hal yang pahit sekalipun menurut kacamata dunianya. Ditinggal pasangannya, dikecewakan putra-putrinya, diganggu oleh pihak di luar sana, atau mungkin ada sesuatu yang menghantui dirinya dari masa lalunya, hal-hal yang gak enak, atau cita-citanya yang belum sempat tertunaikan karena rasa takut untuk mencoba, atau mungkin dia udah semaksimal mungkin berusaha tapi ternyata gagal berkali-kali itu terjadi. Saat dia bisa mensyukuri, rasa syukur itu diwujudkan sama kerja kerasnya, gak pernah lepas dari jalan Allah, selalu ada dalam track ridho dan rahmatnya Allah, selalu ada di jalur itu, maka Allah akan kasih hadiah untuk orang tersebut, hadiah yang orang lain gak akan pernah bisa menebak-nebak bahwa dia akan mendapatkannya. Syaratnya bersyukur, karena syukurnya seorang hamba itu mengundang nikmatnya Allah datang lebih besar. Begitu teman-teman dirahmati Allah. Umur 40 tahun. Jadi dari sebelum 40, kondisiin deh, bersyukur banyak-banyak. Karena nanti kalau udah nyampe 40 dan kita orangnya masih suka ngeluh, masih suka nyalahin keadaan, mengkambing hitamkan orang lain, gak mau muhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi diri, gak mau melihat ke diri, nanti biasanya umur 40 tahun lebih dia akan dapatin hal yang kurang lebih sama. Begitu-begitu terus. Karena udah kerekam di memorinya bahwasanya di sebelum usia umur 40 tahun sering ngeluh, meremehkan nikmat Allah, dan dia termasuk orang-orang yang gak pernah mau bersyukur. Nanti umur 40 tahun lebih dibawa pola sebelum 40 tahun ke umur 40 tahun lebih sampai ke atas. Dibawa polanya itu dibawa. Akan dibawa terus. Makanya yang kita bangun pola. Dibangun pola. Teman-teman, berulang kali ada kalimat sederhana yang disampaikan kami berkali-kali, dan teman-teman pasti tahu kalimat sederhana ini. Kita tidak diminta untuk lebih baik
dalam instan, di waktu yang cepat, enggak. Tapi kita cuma cukup lebih baik dari hari kemarin aja. Dan kadang nggak perlu banyak-banyak dulu, nggak perlu besar-besar dulu, cukup lebih baik 1% aja. Hari ini lebih baik 1% dari hari kemarin. Besok lebih baik 1% dari hari sebelumnya. Besok lusa lebih baik 1% dari hari sebelumnya. Hari ketiga berikutnya adalah lebih baik 1% dari hari berikutnya. Berikutnya 1% lebih baik, 1% lebih baik, 1% lebih baik. Kecil aja, tapi konsisten. Kecil aja, tapi istiqomah. Ringan, belum besar-besar amat, tapi dawam, rutinitasnya terjaga. Boleh. Dan bahkan itu yang justru akan terasa dampaknya besar banget buat kita selama kita terus-terusan menjaga konsistensi itu. Makanya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait umur 40 tahun, jadi yang pertama harus mempola hidup kita pandai bersyukur. Dari sebelum 40 sudah harus mola untuk pandai bersyukur. Supaya nanti 40 ke atas kita udah punya pola hidup. Pola hidup bersyukur. An ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan aku pandai mensyukuri semua nikmat yang Kau hadirkan. Sekalipun gak suka, ingat Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita gak suka sama sesuatu yang terjadi, tapi itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Coba ingat gak kejadian 5 tahun atau 10 tahun lalu, tentang waktu teman-teman dikecewakan, mungkin gagal meraih apa yang diimpikan, semua rencananya hancur berantakan, pernah malu karena dikhianati, padahal undangan udah disebar. 10 tahun lalu itu pernah terjadi. Lalu untuk 5 tahun atau 10 tahun kemudian kita baru sadar, ternyata Allah maha baik ya. Ternyata Allah gagalin saya di 10 tahun lalu karena Allah mau ngasih hadiah yang lebih indah ya. Ternyata waktu saya udah nyebar undangan dan semua orang tahu bahwa saya akan menikah, tiba-tiba calon pasangan saya main serong. Terus akhirnya saya sadar ya, oh inilah memang yang terbaik dari Allah. Allah ganti dengan pasangan lain yang lebih salih, lebih salihah, lebih baik, lebih memuliakan kita dunia akhirat. Bisa banget jadi partner dalam amal salih. Makanya sahabat dan rahmati Allah, orang kalau bersyukur akan melihat banyak hadiah di ujung sana. Tapi untuk dapetin hadiah yang kita belum tahu nih, kayak gimana bentuknya, kayak gimana nanti episode hidupnya, bakal Allah arahkan kita kemana, kita akan dapat pemahaman baru kayak gimana. Untuk arah hadiah yang sana, ibarat sebuah perjalanan kita di sini, mau jalan ke sini, jangan patah di tengah jalan. Nah, rata-rata itu hadiahnya di pojok sini udah patah dulu di tengah jalan. Patahnya macam-macam. Ada yang tiba-tiba kayak dia ngerasa, nggak worth it nih hijrah. Nggak worth it nih kita berbuat baik. Kenapa? Karena gara-gara saya hijrah, sebelum hijrah aja saya sebulan dapat sekian juta, masa gara-gara hijrah untuk cari uang 10.000 aja susahnya bukan main. Bukan. Tapi Allah boleh jadi lagi nguji seseorang dalam hal finansial, supaya apakah kalau aku sedikitkan rezekimu, kamu tetap mau bersyukur sebagaimana dulu aku banyakkan rezekimu, begitu. Jadi tetap aja istiqomah. Sampai di sini hadiah, nanti Allah kasih hadiah yang luar biasa yang kita nggak pernah duga-duga. Syaratnya syukur, yang kedua sabar. Syukur, sabar. Itu teman-teman. Dan mensyukuri nikmat yang Allah karuniai pada kedua orang tua kita. An ashkura nikmatakallati an'amta alayya, yang Allah kasih sama diri kita, wa ala walidayya, dan sama kedua orang tua kita. Ya, orang tua kita sehat, orang tua kita terus doain kita. Itu termasuk kesyukuran yang luar biasa untuk selalu kita ucapkan dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Waktu itu datang seorang pezina kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kalau tidak Sayyiduna Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Abdullah bin Umar.
antara dua sahabat itu. Datang pezina ini, wahai Abdullah, saya mau tobat. Bisa nggak saya tobat? Padahal saya sudah berzina. Kata Sayyidina Abdullah, apakah kamu punya orang tua? Masih hidupkah orang tuamu? Jawab pemuda yang habis berzina itu, dia bilang, masih wahai Abdullah. Kata sahabat Nabi Sayyidina Abdullah, akhirnya beliau bilang, pulang ke rumah orang tuamu, berbaktilah padanya, karena aku tidak tahu apa yang paling cepat mendatangkan rahmat Allah, menghapuskan murka-murkanya Allah dan menggugurkan dosa-dosa, kecuali yang paling cepat itu adalah hendaknya seseorang berbakti pada kedua orang tuanya. Jadi sebelum 40 tahun banyak bersyukur, melewati episode-episode yang gak enak dengan sabar dan mensyukuri nikmat tentang orang tua yang Allah karuniai kepada kedua orang tua. Terus yang ketiga, Allah berfirman, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, tolong aku, bantu aku agar aku bisa beramal salih, tardah, dengan amal salih yang engkau ridhoi. Sahabat, kalau yang ada di grup, coba baca yang saya share di grup. Itu sebenarnya kontennya adalah isi dari ayat ini, Al-Ahqaf ayat 15. Di grup saya share dengan kalimat, biasanya sih model-model kalimatnya kayak gini ya. Sebentar, saya bacakan ya. Sahabat Uwir yang dirahmati Allah, semoga yang sedang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang diuji, Allah beri ketabahan dalam ujiannya. Yang sedang gelisah, Allah tenangkan hatinya. Yang sedang sempit, Allah luaskan. Yang sakit, Allah sembuhkan. Dan ini kalimat terakhir, ini konten doa Al-Ahqaf ayat 15. Dan semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan semua amal soleh yang Allah cintai, semua amal soleh yang Allah ridhoi. Ayat ini teman-teman, Al-Ahqaf ayat 15, di mana Allah mengingatkan kita, diantaranya adalah wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikan aku pertolonganmu, an a'mala salihan tardah, agar aku bisa beramal salih dengan amal salih yang engkau ridhoi ya Allah. Masuk suaranya? Masuk suaranya teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram? Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku supaya aku bisa beramal salih dengan apa yang engkau ridhoi. Sebelum umur 40 itu udah, yuk bangun pola. Ada amal-amal salih yang sebisa mungkin tuh kita dawamkan dan kita jaga rutinnya. Kita dawamkan dan kita jaga konsistensinya. Apapun amal salih, walaupun seringan apapun, konsistenkan, dawamkan, bangun pola. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar aku bisa beramal salih apa yang engkau ridhoi ya Allah. Jadi kita tuh beramal salih bukan cuma sekedar beramal salih, tapi beramal salih yang Allah ridho sama kita dengan amal itu. Kayak teman-teman yang udah terbiasa bangun subuh, lalu terus kemudian sholat, lalu terus kemudian live streaming subuh syuruq, nggak apa-apa, itu amal salih. Kata Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya tiap-tiap kita wajib menuntut ilmu, nggak bisa enggak. Terus Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin walaupun sedikit. Artinya ketika kita jaga rutinitasnya kita dalam satu pola, maka penjagaan kita atas rutinitas yang kita bangun itu mengundang cintanya Allah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Karena rutin, dawam, konsisten, istiqomah. Sebelum 40 sudah harus bangun ini. Yang berikutnya adalah konsep an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa beramal salih dengan apa yang kau ridhoi. Cari amal yang Allah ridhoi. Allah ridho kita konsisten beramal salih, lakukan konsisten itu. Allah
ridho kita live streaming, tidak menonton tayangan yang unfaedah misalkan, maka lakukan hal itu. Karena tiap-tiap kita kan akan ditanya sahabat. Paket datamu akan ditanya, ketikan jempolmu akan ditanya, smartphone yang kau miliki akan ditanya, harta yang Allah titipkan ke rekeningmu akan ditanya, setiap langkah kakimu kau langkahkan kemana ditanya, tanganmu kau gunakan untuk apa ditanya, semuanya ditanya. An a'mala salihan tardah, maka lakukan amal soleh yang Allah ridhoi. Bangun polanya dari sekarang. Begitu umur 40, seperti yang tadi diutarakan, umur 40 dari masa mudanya sudah rutin beramal salih, umur 40 tinggal melanjutkan episode amal salih berikutnya. Tinggal lanjutin aja. Kalau dari sebelum umur 40 maksiat, umur 40 masih maksiat, di atas 40 masih maksiat, nanti manuvernya terlalu sulit. Muter baliknya itu loh, karena udah terlampau jauh, cari puter balikannya agak-agak sulit. Apalagi umur 40 udah ke pola sininya, di pola pikirnya harus A, harus B, harus C. Udah jadi pola pikir yang paten. Kadang udah jadi pola pikir yang sulit dirubah kalau udah umur 40. Udah bukan lagi growth mindset, tapi udah fixed mindset. Apa sih bedanya growth mindset sama fixed mindset? Growth mindset adalah pola pikir yang terus bertumbuh, berkembang, selalu ingin inovasi terbaik, selalu ingin lakukan terbaik, do something the best. Ini pola pikir generasi-generasi yang growth mindset. Tapi kalau udah umur 40 tahun lebih itu rata-rata orang kalau udah umur-umur segitu fixed mindset. Di benaknya itu udah fixed mindset aja udah. Pokoknya gini ya gini, itu ya gitu. Makanya rata-rata tanpa mengurangi takzim dan hormat kami, tentu saja semua guru-guru kami selalu dalam lindungan dan naungan Allah. Tapi sedikit melihat fakta di lapangan, rata-rata yang bisa diajak lari kencang dengan perubahan zaman, kecepatan teknologi, dan pemaksimalan sosial media yang hari ini belum banyak bisa dengan mudah diadaptasi atau bisa dengan mudah orang tua beradaptasi dengannya, yakni sosial media, maka rata-rata yang menguasainya adalah anak-anak muda. Walaupun tentu saja ada ya teman-teman yang senja juga, tapi rata-rata fakta lapangan mereka-mereka yang muda ini cepat banget berinovasi, beradaptasi dengan zaman. Itu artinya mereka punya kesempatan loh untuk nunggangin sosial media dalam hal-hal yang baik-baik. Mereka punya kesempatan itu buat nunggangin sosial medianya untuk hal-hal yang positif, dan mereka punya kesempatan itu terbuka lebar atas mereka. Yang tua pun juga sama, kita juga sama, kita punya kesempatan yang sama juga tentang hal itu. Tapi kalau bisa, jadilah orang-orang yang growth mindset. Ini bukan tentang usia, karena saya juga ketemu, Allah yarham, ada Pak Haji Trisna, ada Allah yarham Pak Haji Wiyadi. Walaupun beliau sudah wafat, semoga Allah merahmati beliau. Walaupun qadarullah wa masya'afal, usia beliau senja, umurnya udah 50 up, 60 up, kalau tidak keliru. Tapi growth mindsetnya itu ada banget. Secara umum kita sedang gak bilang usia, karena itu mindset masing-masing orang. Tapi harus diakui, mau gak mau, memang kalau usianya udah menginjak arba'ina sana, Al-Ahqaf ayat 15, umur 40 tahun lepas, itu rata-rata mindsetnya udah fix, rata-rata, kecuali beberapa orang aja. Tapi kalau secara rata-rata udah fix. Itu sebabnya kenapa harus bangun pola an a'mala salihan tarda. Hendaknya kita tuh bangun amal salih semudah mungkin, sedini mungkin, dengan amal salih yang Allah ridhoi sama kita. Mohon maaf teman-teman. Jadi an a'mala salihan tarda itu konsep berikutnya. Berikut ya teman-teman dirahmati Allah,
wa aslih li fi dzurriyyati. Dan ya Allah, perbaikilah hidupku. Ini dilepasin Mas. Jazakumullah khair. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah hidupku, perbaiki jugalah keturunan-keturunanku. Yang diminta berikutnya sebelum nanti menginjak umur 40, yang harus teman-teman minta dan saya minta dan kita semua minta bareng-bareng, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah hidupku, lebih-lebih perbaiki jugalah dari keturunan-keturunanku. Minta sama Allah. Mohon maaf. Minta sama Allah, sahabat yang dirahmati Allah, supaya diri kita lebih baik, supaya keturunan-keturunan kita itu lebih baik. Nah, di antara faktor supaya keturunan kita baik, mau nggak mau, cari calon pasangan yang baik. Cari partner hidup yang baik. Kami mendoakan kalau mungkin ada yang sudah berumah tangga, semoga semakin sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada yang belum, semoga segera Allah jodohkan dengan yang sholih-sholihah. Kalau ada yang sudah pernah berumah tangga kemudian berpisah, semoga Allah beri ganti dengan pasangan yang jauh lebih baik, insya Allah biiznillah. Tapi balik lagi ya teman-teman dalam bahasan wa aslih li, ya Allah perbaikilah hidupku, perbaikilah kualitas diriku, fi dzurriyyati, juga nanti itu berefek baiknya keturunanku. Sadar gak sih bahwa pepatah bahasa Indonesia yang buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya, itu sedikit banyak lebih banyak benarnya. Anak-anak kita itu lihat banget orang tuanya, figur yang mereka teladani saat awal-awal mereka menginjak usia balita, bayi umur 5 tahun, usia-usia 0-5, 0-7, yang paling dominan mereka lihat tuh siapa? Bapaknya, ibunya, abinya, uminya, ayahnya, bundanya, papahnya, mamahnya, papihnya, maminya. Yang dilihat tuh mereka, beliau, kita sebagai orang tua. Sebelum 40, minta terus sama Allah, aslih li, aslih li, aslih li. Perbaiki urusanku ya Allah, perbaiki hidupku ya Allah, perbaiki kualitas diriku ya Allah. Orang baik kan insya Allah dipasangkan dengan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah 24. Ditulis di kolom komentar ya. Surah 24 ayat 26. Surah An-Nur ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan baik. Harus gitu. Kalau kitanya baik, insya Allah calon kita juga orang baik, insya Allah. Kitanya baik, calon kita juga insya Allah orang baik. Saat kita minta sama Allah, ya Allah perbaiki hidupku, nanti Allah titipkan, kita berusaha jadi baik, pasangan kita dihadirkan orang yang baik. Maka milih pasangan yang benar. Jangan sembarangan, yang penting perempuan, yang penting laki-laki. Enggak. Kaya, enggak. Jangan terpukau dulu dengan kekayaannya. Takut-takut pasangan kita atau calon pasangan kita lebih kaya, kita cuma dijadiin babu aja. Makanya penting memahami hadis Rasul yang berbunyi, riwayat daripada Imam Muslim dan riwayat yang lainnya, dan kita dulu pernah bahas, ankihu ma'akfa'a minkum, nikah dengan yang sekufu. Akfa'ah, cari yang sekufu. Sekufu dalam apa? Sekufu dalam visi misi. Orang kalau udah pengen nikah, pasti ya udah cepat-cepat, ya udah cepat. Gak pakai dia berlama-lama, kecuali dia akan mempercepatnya. Gak pakai lewat A, alasan B, alasan C. Itu gak serius namanya. Termasuk juga teman-teman dirahmati Allah juga harus paham dan sadar, kalau kitanya baik, pelan-pelan Allah hadirkan, kita minta sama Allah pasangan yang baik, nanti dua orang baik ini insya Allah akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik juga, insya Allah biiznillah. Karena awalannya adalah orang-orang yang baik, biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dari mana permintaan itu diutarakan? Al-Ahqaf ayat 15. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunan-keturunanku ya Allah. Kalau keturunan kita mau baik, berarti kan konsekuensinya kita dulu jadi baik. Gimana kita berharap keturunan yang baik sedangkan kita berdoanya pun enggan, bahkan berdoa minta pun sama Allah nggak pernah. Begitu diajak untuk jadi lebih baik aja nggak mau. Lah terus anak keturunan kita tuh mencontoh siapa?
Mencontoh siapa mereka kalau bukan kita yang mengajari pada awal mulanya? Yang bangun konsep, yang mola anak kita dari awalnya itu kan kita. Yang mola tontonan YouTube mereka, mau Hafiz Indonesia atau tontonan apa yang mereka tonton selain daripada itu kan, yang mengkondisikan kan kita. Sehari-hari anak kita yang masih bayi itu mau diperdengarkan Al-Quran atau mau diperdengarkan yang melalaikan, itu kan kita yang kondisiin kan. Itu kan kita ya yang mempolanya kan, dari dia kecil kan. Sampai terus kemudian ketika dia dewasa terbiasa dengerin Al-Quran, atau ketika dia dewasa terbiasa mendengarkan selain Al-Quran yang melalaikan itu kan kita yang mola dari dia bayi kan. Kita yang mola dia. Kita yang mola mereka, anak-anak kita, dari mereka masa bayinya. Maka diulangin lagi, menikah bukan tentang romantisme belaka, bukan tentang tapi menikah butuh ilmu. Ilmu ini yang akan membimbing kita mengarungi bahtera rumah tangga. Gimana caranya kapal ini nggak tenggelam, gimana caranya kapal ini nggak tenggelam ketika dihempas badai, gimana kapal ini nggak karam ketika dihantam ombak, dan gimana caranya kapal ini tetap kita nakodai menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan butuh ilmu banget. Habis baterainya, ini habis baterainya, mau habis. Itu kan butuh ilmu banget sahabat, butuh ilmu banget. Jadi saya mau membahas lagi soalan wa aslih li fi dzurriyyati. Selalulah minta sama Allah supaya kita diperbaiki dirinya, diperbaiki hidupnya, dan keturunan-keturunan kita juga sama. Maka nanti teman-teman pesankan baik-baik sama banyak pihak. Salah satu yang dipesankan itu adalah anak, supaya jaga akidah, jaga iman, jaga tauhid. Terus cucu itu supaya dijaga akidah, iman, tauhid. Terus-terusan minta sama Allah, dan jangan pernah lelah dalam berdoa. Kalaupun anak kita hari ini bangornya bukan main, badungnya bukan main, tetap sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang kakek, sebagai seorang ayah, banyak-banyaklah berdoa untuk anak, cucu, dan keturunan-keturunan kita. Karena boleh jadi belum hari ini doa itu kita lihat, tapi boleh jadi 10 tahun yang akan datang doa itu akan kita lihat. Ternyata Allah mengabulkan doa kita setelah 10 tahun kita berdoa. Yang penting doa itu satu, jangan tergesa-gesa, jangan berburuk sangka, dan teruslah yakin bahwa doa kita pasti dikabul. Karena syarat diterimanya doa kita adalah, syarat diterimanya doa itu adalah Allah terima doa seorang hamba. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, muqinuna bil ijabah, dengan penuh keyakinan bahwa doa kalian diijabah Allah. Jadi doa itu harus muqinuna bil ijabah, yakin bahwa doa kita pasti diijabah, harus yakin. Nggak boleh orang itu berdoa fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin, karena Allah nggak terima doa dari hati yang lalai. Allah nggak terima doa dari hati yang lalai. Jadi hati-hati yang lalai itu nggak diterima sama Allah. Siapa? Mereka yang kalau berdoa, tapi mungkin nggak ya, kayaknya enggak deh, nggak diterima sama Allah. Kalau hatinya lalai nggak diterima sama Allah. Tapi mereka yang berdoa dengan penuh keyakinan, ya Allah hamba minta ini, yakin pasti engkau beri ya Allah, Allah kasih, insya Allah Allah kasih. Terus terakhir, ini tubtu ilaik, ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Nih, sebelum 40, kalau bisa sudah harus tobat. Batas ambang maksimum umur 40. Kalau nggak nyampe, ya Allah, ini tubtu ilaik, ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, aku bangga menjadi seorang muslim ya Allah. Inilah aku seorang muslim ya Allah. Sebelum 40 tahun, sahabat, sudah harus bertobat kepada Allah. Ini tubtu ilaik, ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Batas maksimumnya 40. Kalau udah lebih, tadi yang saya bilang, udah fix mindset. Kalau udah lebih dari 40, udah susah nanti manuver baliknya.
maka harus banyak bersyukur. Kalau sebelum 40 udah Allah tegur, Allah balikin. Sebelum 40 udah Allah buat sadar, sebelum 40 udah dikelilingin orang-orang baik, sebelum 40 udah dikelilingi orang-orang salih, sebelum 40 udah rutin hadir ke majelis ilmu, sebelum 40 udah rutin baca Quran, sebelum 40 udah banyak aktivitas kebaikan, sebelum 40 udah banyak hal-hal positif yang hadir dalam kehidupan. Bersyukur banyak-banyak, karena gak semua orang dapat itu. Kalau teman-teman ada yang belum dapat, sekarang waktunya. Saya udah 40 tahun lebih Ustadz, gak apa-apa, gak ada kata terlambat. Sekarang waktunya. Mau nunggu apa sih? Lagi kita mau nunggu apa? Kalau kita nunda-nunda, kenapa ditunda? Kan kita juga nggak, maksudnya kan kita kenapa ditunda? Kan kita juga bisa untuk tidak menunda kan? Sedangkan Nabi juga berpesan, badiru bil a'mal, segera dalam beramal soleh, jangan pernah ditunda-tunda. Maka sebaiknya sahabat yang dirahmati Allah jangan pernah tunda. Tulis di kolom komentar ya. Poin berikutnya adalah taubat. Ini tubtu ilaik. Poin berikutnya adalah segerakan bertaubat, jangan ditunda. Segerakan. Tulis di kolom komentar, segerakan bertaubat dan jangan ditunda. Gak usah nunda besok, gak usah nunda nanti kalau umurnya udah 40 tahun, enggak. Atau karena ayatnya 40 tahun kan Ustadz, ntar saya nunda aja deh 39 tahun lebih 11 bulan. Jangan. Belum tentu umur nyampe. Masih muda Ustadz, nakal-nakal dulu lah, kita icip-icip dulu lah. Justru masa mudamu itu pakai dalam beramal soleh, supaya Allah naungi engkau dalam naungan terbaik Allah. Syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, itu tuh besok dapat naungan spesial dari Allah saat nggak ada naungan kecuali naungan Allah semata. Makanya jadi anak-anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Masa muda lagi kuat-kuatnya, banyak pengen eksplorasi, pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi saat masa mudamu digunakan untuk banyak-banyak beramal salih, itu akan jadi episode yang menyenangkan, nggak akan pernah disesali. Masa muda nongkrong di mana? Nongkrong di Masjid Cut Mutia Menteng, misalkan gitu. Main sama Rijma, misalkan gitu. Atau gabung sama remaja Masjid A, remaja Masjid B, remaja Masjid C. Gabung di A, gabung di B, gabung di C dalam amal salih, misalkan. Gak apa-apa. Teman-teman dirahmati Allah, jadi begitu ya. Ini perihal tentang taubat. Kalau bisa sebelum balagho arba'ina sana, sebelum 40 tahun tuh udah taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa inni minal muslimin, wahai Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Wa inni minal muslimin itu kalimat proud, proud. Iya bener kan? Proud. Kalimat proud to be a Muslim. Kalimat kebanggaan jadi seorang beriman. Jadi tulis di kolom komentar, ini poin berikutnya, harus bangga jadi seorang muslim. Tulis di kolom komentar ya, harus bangga jadi seorang muslim. Jadi muslim itu harus bangga. Kenapa nyembunyiin identitas? Apa agamanya? Oh mohon maaf ya, privasi. Oh enggak. Ada banyak orang bermaksiat dan mereka bangga tentang maksiatnya. Kenapa Anda yang muslim takut ataupun malah menyembunyikan dengan identitas Anda? Tampakkan, tampilkan, berbanggalah dengan sebagai seorang muslim. Ini minal muslimin, aku muslim loh. Ini minal muslimin, saya muslim. Gak usah panik dong, tenang aja, saya muslim kok. Dan muslim gak pernah ngajarin hate speech. Muslim gak pernah ngajarin membuat publik itu menjadi khawatir, kekhawatiran publik itu terbentuk. Muslim gak ngajarin itu. Muslim gak mengajarkan menakut-nakuti. Muslim Islam gak mengajarkan itu. Dan kita muslim gak diajarin untuk itu. Juga gak diajarkan untuk main asal bunuh gitu. Enggak, sama sekali enggak pernah diajarkan main ngasal kayak gitu. Jadi ini minal muslimin. Sebelum 40 tahun udah layu tampakkan bahwa kita seorang muslim. Kita seorang yang beriman sama Allah dan Rasulnya. Lisan kita terjaga. Kan ciri-ciri orang beriman begitu ya. Lisannya terjaga dari segala macam hal-hal yang gak penting, gak perlu kayak gitu. Terus
bangga sebagai seorang muslim ini juga bentuk daripada mengamalkan Al-Ahqaf ayat 15. Ini minal muslimin. Tampakkan kemuslimanmu. Kenapa Anda bilang agama ranah privasi sedangkan mereka yang maksiat dipertontonkan, ada yang bermaksiat disebarluaskan, diviralkan? Kenapa? Kenapa kebaikan terus takut bersembunyi? Enggak. Sayyidina Umar bin Khattab hari pertama masuk Islam, Umar langsung bilang, "Ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil." Kata Sayyidina Umar bin Khattab pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah alasna, apakah bukankah kita semua ini alal haq, di atas kebenaran?" Rasul jawab, "Iya, kita benar." "Wa hum alal batil," dan mereka di atas kebatilan. Kata Rasulullah, "Iya, mereka yang kafir di atas kebatilan." Lalu Umar mengatakan, "Kenapa kita nggak terang-terangan aja Rasulullah?" Akhirnya Umar berdakwah keliling-keliling Ka'bah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saking ingin menampakkan sebagai diri, saking ingin menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Jadi bangga sahabat. Jangan malah insecure. Muslim kok insecure? Enggak, jangan jadi insecure. Harusnya malah bangga menjadi seorang muslim. Barakallahu fikum, itu yang dapat dibahas. Semoga yang sederhana ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semua. Mohon maaf atas segala keterbatasan dari ilmu yang kami miliki. Insyaallah teman-teman semua dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Semoga kita bertemu di dunia, bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 6 Maret, mohon maaf, 6 Maret ya. Tanggal 6 Maret 2022 insya Allah kami akan berangkat umrah. 6 Maret 2023 kami akan berangkat umrah dan alhamdulillah masih tersedia beberapa seat. Kalau ada di antara teman-teman ada yang mau umrah bersama kami di 6 Maret. Terus tanggal 31 Januarinya sudah full alhamdulillah 45 seat untuk keberangkatan umrah yang 31 Januari 2023. Dan juga insya Allah kami akan membuka badal umrah. Kalau ada di antara teman-teman yang hendak membadalkan umrah bagi keluarganya tercinta, insya Allah nanti akan dibadalkan baik dengan kami langsung atau dengan tim kami yang ada di Madinah. Insya Allah biiznillah. Bisa tap link di bio. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Dari sini saya Irfan mengucapkan jazakumullah asal jaza. Terima kasih wabil khusus buat teman-teman yang kemarin udah datang silaturahmi ke kediaman orang tua kami di Meruyung Limo Depok. Insya Allah mudah-mudahan jadi silaturahmi yang terus berlanjut sampai syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum.